Oke, eh, bisa dimulai, Mas Ronald? Bisa, bisa. Silakan langsung sudah Bismillahirrahmanirrahim. 8.50. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan salam hormat pada teman-teman sejarah Universitas Negeri Malang, khususnya kepada Profesor Markus tadi yang menjabat sebagai Ketua LP2M, Ya, siap, Pak kemudian Bayu. dalam Siap. kemudian dari Pak Joko Sayono kemarin juga sudah berkenalan. Jadi saya merasa sangat terhormat sekali ya bisa bergabung dan memberikan pandangan-pandangan saya tentang kajian agraria yang pada pagi hari ini saya sengaja memberikan judul kajian agraria dalam bingkai historiografi Indonesia. Sebenarnya untuk mengawali pembahasan saya perlu mungkin sedikit bercerita pengalaman saya, kenapa kecenderungan kajian saya mengarah kepada agraria, para peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Karena dahulunya, waktu saya kuliah, ada salah seorang dosen itu yang memberikan celetukan ya, memberikan sebuah guyonan. Tapi guyonan itu bernada serius dengan berkata bahwa apakah sekarang setelah Pak Sartono sudah almarhum, kemudian beberapa profesor dan dokter yang dahulunya sempat meneliti mengenai masalah pertanahan ini sudah pada lanjut usia, sudah tidak ada lagi kah generasi muda yang punya ketertarikan di dalam kajian agraria. Jadi sebenarnya pengalaman itulah yang membuat saya tertarik untuk menghidupkan kembali kajian ini. Dan berdasarkan pengalaman saya ketika mengkaji agraria, saya menemukan bahwa istilah yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan kajian agraria itu rata-rata adalah bersifat mengenai konflik pertanahan sebagai sesuatu yang seringkali menjadi pokok persoalan. Saya mengakui hal itu dalam artian bahwa kajian agraria memang uh, punya kecenderungan untuk ke arah konflik. Tapi mungkin bagi saya yang generasi belum terlalu lama dalam mempelajari agraria, saya menginginkan ada kemungkinan lainkah di dalam memahami agraria Indonesia ini, khususnya di dalam bingkai historiografi. Nah, pada pagi hari inilah saya akan menyebutnya ngobrol ya, atau berbagi pengalaman lah, karena saya tahu beberapa Bapak Ibu dan para hadirin mungkin ada yang sedikit lebih pengalaman, jauh lebih berpengalaman malah daripada saya. Jadi, mari kita lihat apakah sebenarnya kajian agraria dan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita pahami dan dapatkan dari kajian ini. Next slide. Sebelumnya, iya. Mundur lagi, Mas. Slide nomor 2. Baik, saya akan memulai dari sebuah uh, pemahaman sederhana dulu. Bahwa ketika kita sering menggunakan kata agraria, hubungannya itu langsung di dalam benak kita adalah tentang tanah. Dan secara alami memang manusia itu nggak bisa lepas dari tanah ya. Secara alam kita memang mengusahakan tempat tinggal, kemudian pertanian, bahan makanan, itu semua memang dari tanah. Kan sekalipun mungkin beberapa ada saudara-saudara kita yang hidupnya ada di laut, tetap dari mereka masih membutuhkan unsur tanah untuk melengkapi kehidupan mereka. Jadi tanah di sini punya semacam hal yang bersifat ini ya, apa namanya vital bagi kehidupan manusia. Nah, kevitalan manusia ini kemudian berkembang lebih jauh, tidak hanya faktor alami, tapi juga saya menemukan ada beberapa nilai-nilai kultural yang ditemukan di dalam cara kita memahami tanah. Kalau kita mungkin mengaku bahwa manusia diciptakan dari tanah lah, kemudian kita akan kembali kepada tanah. Jadi
tanah ini layaknya memberi kehidupan dan juga menemani hidup kita hingga nanti di akhirat, dalam artian menemani kita sampai menuju ke alam baka. Nah, perubahan inilah yang kemudian menjadikan tanah itu tidak hanya bersifat faktor alami, ada juga unsur lain secara kultural yang membuat tanah itu mempunyai simbol nilai status. Dan yang saya temukan di dalam beberapa tema-tema agraria, ada beberapa konsep kata seperti kata kemakmuran, kemudian kepemilikan, yang ini kemudian menjadikan sesuatu mereka yang mempunyai tanah dipandang lebih terhormat daripada mereka yang tidak punya tanah. Jika kita kembalikan kepada konteks historis bangsa Indonesia di masa lalu, persoalan tanah juga akhirnya melebar lebih luas dari kerangka budaya menuju kerangka politis, bahwa siapa yang menguasai wilayah tanah lebih banyak, dia dianggap akan semakin prestis. Jadi ini faktor alami yang kemudian berkembang menjadi faktor budaya, faktor politis, dan tanah itu kemudian berubah cuma dari sekedar alamiah, kemudian menjadi sesuatu yang punya nilai, punya simbol. Nah, salah satu simbol yang mengarah kepada kemakmuran, kepemilikan inilah akhirnya membuat sebagian orang juga menghubungkan dengan konsep kehormatan. Dari beberapa etnis kita tahu bahwa perkara mengenai tanah khususnya itu akan dianggap layaknya harga diri bagi kalangan mereka, sehingga beberapa konsep seperti kalimat Sadumuk Batuk Sanyari Bumi di Tohipati ini menjadi hal yang lumrah bagi sebagian orang, karena sejengkal tanah bagi sebagian orang itu dianggap lambang kehormatan dirinya, sehingga apabila itu dirampas atau diganggu keberadaannya, nah ini yang kemudian membuat sebagian orang bangkit untuk memberikan perlawanan. Jadi di sini kita akan mengambil hal bahwa tanah sebagai sebuah ekosistem atau mungkin semacam satuan geografis ini punya keistimewaan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Next. Nah, kemudian ketika saya melihat tanah di dalam historiografi Indonesia, kecenderungan kajian agraria, saya melihat ada 3 kosakata yang sering kali digunakan ketika menjelaskan apa itu agraria dan kajian-kajiannya. Yaitu pasti pemikiran yang muncul adalah kata-kata berupa desa, berupa tanah, dan berupa petani. Ini suatu kosakata yang sering sekali disampaikan dan menjadi tema kunci di dalam kajian-kajian agraria. Kajian mengenai desa, tanah, dan petani ini begitu sering diulas, sehingga kemungkinan inilah yang membuat kajian agraria itu seperti membahas tentang tanah dan hubungannya mengenai persoalan-persoalannya. Tetapi definisi ini tampaknya terlalu sederhana, teman-teman sekalian, bahwa kata agraria, kalau kita pahami secara lebih luas, di sini ada relasi, ada hubungan, bahwa bagaimana hubungan antara orang-orang yang bergantung dengan tanah ini seringkali kemudian melahirkan perubahan dan persoalan-persoalan. Nah, relasi antara tanah ini rata-rata biasanya berhubungan dengan menjadikan tanah sebagai ekonomi. Ekonomi tanah inilah yang membuat adanya seringkali dalam kajian-kajian agraria itu mengarah kepada hal yang disebut dengan konflik. Padahal persoalan yang mungkin luput dari beberapa kajian agraria adalah menambahkan unsur-unsur kemanusiaan yang saya pikir itu juga relevan dengan keberadaan tanah itu sendiri. Karena seolah-olah menjadikan tanah hanya dilihat dari segi komoditas ekonomi dan kurang memperhatikan aspek kemanusiaan akan terlalu menyempitkan kajian agraria itu sendiri. Kalimat-kalimat seperti yang menyatakan persoalan tanah, seperti sejauh mana tanah memberikan kemakmuran dan perubahan-perubahan yang dialami oleh tanah dan masyarakatnya, ini menjadikan agraria concern memang ke arah pertanahan. Nah,
perubahan politik, perubahan ekonomi, dan relasi manusia yang bergantung dengan tanah ini menjadikan sisi ini begitu sering ditemukan di dalam kajian-kajian agraria di era-era sebelumnya. Bahwa rata-rata kalau kita menemukan kajian agraria, ya pasti isinya membahas mengenai konflik, kemudian kepemilikan, perlawanan, bentuk-bentuk pemberontakan. Rata-rata seperti itu yang saya temukan di dalam beberapa kajian-kajian agraria. Nah, inilah yang mungkin nanti kita perlu untuk sedikit merenung dan memikirkan ulang, apakah tidak ada atau ada kemungkinan lain cara kita menjelaskan kajian agraria ini di luar pengertian konflik. Karena menurut hemat saya, konflik sebagai sebuah kajian agraria ini adalah sebuah puncak dari hubungan relasi antara manusia dengan tanah. Tetapi di luar konflik tentu saja masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita tawarkan, sehingga konflik hanyalah salah satu dari sekian banyak sudut pandang yang bisa kita gunakan di dalam menjelaskan tentang tanah. Oke, next. Baik, sebenarnya banyak sekali ya kalimat-kalimat atau konsep kata kunci yang sangat dekat sekali dengan kajian agraria. Meskipun demikian, saya akan cenderung menggunakan 3 hal ini saja sebagai pembuka dan juga sebagai tema kunci. Sebatas pemahaman saya bahwa setiap kali membicarakan agraria, persoalan pertama yang selalu muncul adalah kata-kata eksploitasi. Ini sebuah kalimat yang epik ya. Kan mungkin di luar agraria sekalipun, seperti misalnya kajian sejarah sosial, kemudian juga sejarah pedesaan, dan mungkin sejarah kota, kalimat ini selalu muncul di dalam term atau istilah yang digunakan para sejarawan untuk menjelaskan perubahan-perubahan di masyarakat. Namun di dalam konsep agraria, kata eksploitasi ini jauh lebih dieksplorasi, jauh lebih dijelaskan, antara lain di dalam menjelaskan hubungan antara siapa yang punya tanah dan siapa yang nggak punya tanah. Sehingga kata eksploitasi ini kemudian layaknya membuat simbol antara siapa yang jadi tuan dan siapa yang jadi hamba. Ini konteksnya luas ya, dalam artian tidak selalu berupa kepentingan ekonomi, tapi eksploitasi itu bisa ke arah banyak hal. Dan tanah di dalam kajian agraria itu hanya menjadi awal mula kasus eksploitasi itu tadi. Di luar kata eksploitasi, saya juga menemukan adanya akumulasi primitif. Bahwa akumulasi primitif sebagai sebuah gejala di masyarakat itu tidak muncul hanya karena ada industrialisasi. Dan seringkali orang berbicara bahwasannya ketika ada industri, oh ini banyak orang-orang yang kemudian terancam tanahnya. Proyek-proyek pembangunan akan banyak orang yang kehilangan tanah. Rata-rata pandangan umumnya seperti itu. Tapi yang kemudian saya temukan di dalam beberapa literatur mengenai agraria, akumulasi primitif ini sebenarnya tidak muncul hanya karena ada kasus industrialisasi maupun proses pembangunan ya. Karena akumulasi primitif sebagai sebuah pengertian itu dapat dipahami sebagai memusatnya penguasaan tanah kepada unsur 1-2 orang secara khusus. Sehingga akibat yang kemudian muncul yang di dalam kajian agraria ada yang menjadikan orang memiliki akses yang terbatas dan ada lagi satu orang yang bebas. Nah, kalau kita kembalikan akumulasi primitif ini tentu saja menjelaskannya dari dalam aspek yang lebih luas adalah untuk menjelaskan bagaimana kasus-kasus tanah di masa lalu itu semakin memusat di dalam konsep kekuasaan 1-2 orang. Di masa lalu kita mungkin mengenal sosok raja yang dianggap perwakilan dewa atau Tuhan yang menjadikan siapapun yang memiliki adalah tanah raja. Berganti pemerintah kolonial rata-rata juga sama, seluruh tanah adalah milik gubernemen. Masuk di pemerintah Indonesia Merdeka rata-rata seperti itu. Jadi akumulasi primitif ini seperti kayak menjelaskan bagaimana bahwa tanah itu memang harusnya dimiliki dan dikuasai memusat kepada 1-2 orang. Nah, pemusatan inilah yang kemudian melahirkan yang namanya privatisasi. Sebuah konsep kata kunci juga yang sering kali ditemukan di dalam kajian-kajian agraria, dan tanah itu kemudian berubah nilainya dari tidak hanya kultural, tidak hanya politis, tapi bersifat ekonomis. Dapat diperjualbelikan dan ketika kita sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk
memiliki atau menguasai sebidang tanah, disitulah yang kemudian disebut dengan privatisasi, karena sudah menjadi milik individu dan menjadi batasan bagi orang lain untuk mengaksesnya. Baik, next. Nah, kemudian saya jadi berpikir, apakah kajian agraria itu ya cuma menjelaskan hal itu tadi, bahwa tanah itu cuma dipandang sumber kemakmuran, tiba-tiba ada orang atau golongan dari luar yang datang dan melakukan eksploitasi, melakukan akumulasi primitif, ada privatisasi, orang tidak terima, timbul perlawanan, timbul konflik. Saya mengakui itu memang puncak ya di dalam kajian agraria. Sebenarnya tadi saya bilang bahwa konflik itu adalah puncak di dalam kajian agraria. Tapi saya kemudian berpikir, adakah cara lain bagi kita untuk menjelaskan tentang tanah? Karena tanah ini sebagai sebuah aspek di dalam kehidupan manusia, tentu saja tidak bisa dipandang dari sisi ekonomi semata. Ada sisi-sisi lain berupa kultural, berupa budaya, ada juga berupa aspek sosial yang seringkali tidak bisa dipahami hanya dari kacamata ekonomi semata-mata. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian membuat saya melihat ada beberapa keunikan dari kajian agraria kalau kita membebaskan pemikiran kita dan melihat dalam aspek yang lebih luas. Nah, coba next dulu. Nah, menurut hemat saya, sebenarnya sebuah kajian tentang tanah dan persoalan-persoalan masyarakat yang muncul di Indonesia di dalam historiografinya, ini mulai menjadi istilah yang populer sekitar tahun 1960-an di tahun 2000-an. Karena setelah lepas dari tahun 2000, sebenarnya masih ada kajian agraria itu. Tetapi kalau dibilang sebagai sebuah yang dianggap populer, mungkin sudah tidak terlalu. Nah, term bahwa historiografi agraria ini muncul sebagai sebuah varian di dalam kajian sejarah sosial, ini tampaknya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan juga pada waktu itu. Kita ingat bahwa pada tahun 1960-an, salah satu ciri di dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia adalah munculnya pandangan bahwa negara itu adalah pelaku atau tujuan utama kemakmuran. Dan salah satu tugas negara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kata-kata mensejahterakan masyarakat itulah yang kemudian dibingkai menjadi sebuah kalimat di dalam isu paradigma nation state, sebuah kosakata yang sangat populer sekali di tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an dengan menjadikan progres, perkembangan, industrialisasi, kemudian pembangunan penduduk, ekonomi, ini menjadi salah satu tren yang memang pada waktu itu didukung karena kebutuhan pada waktu itu di awal-awal Orde Baru. Jadi sebagai sebuah kajian, hubungan antara nation state dengan ide-ide kemakmuran itulah yang menjadikan persoalan agraria muncul ke permukaan sebagai sebuah kebutuhan untuk dijelaskan. Bagaimana masyarakat itu harus disejahterakan dengan industri. Nah, tanah kemudian itulah yang banyak dijadikan tema-tema yang kemudian diangkat lebih banyak dalam historiografi. Di luar tanah, sebenarnya kalimat seperti orang kecil, petani, pemberontakan, desa, ini menjadi tema-tema yang sangat populer sekali di tahun-tahun tersebut. Di luar nation state, di luar tema-tema kecil ini, rata-rata sebagian skripsi ataupun penelitian sejarawan pada tahun-tahun tersebut, rata-rata pasti menghasilkan temuan-temuan mengenai aspek tanah. Meskipun mungkin tidak kaku, tetapi rata-rata saya amati seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa dahulunya agraria itu punya tempat istimewa di dalam kajian sejarah Indonesia. Kalau kita lihat juga ini tampaknya ada hubungan dengan pepatah ya. Kalau mungkin lagu nenek moyangku orang pelaut nanti akan mengarahkan kepada sejarah maritim. Nah, kalau agraria tampaknya mengacu kepada pemaknaan bahwa Indonesia adalah negara agraris. Nah, bagaimanakah negara agraris itu dikerjakan atau diubah atau dikelola? Nah, ide nation state tentang negara sebagai sebuah sumber kemakmuran ini menjadikan agraris adalah hal yang menjadikan penting untuk di awal-awal mereka berkembang. Baik, next. Nah, saya kemudian berpikir, mungkin sebagian orang merasa bahwa kajian Sartono Kartodiridjo ini lebih banyak menjelaskan tentang pemberontakan petani Banten.
Meskipun varian kajian Sartono mengarah kepada sejarah sosial sebagai sebuah inti kajian, tetapi yang menarik saya pikir dari kajian Sartono adalah di dalam bab 3 dan 4 bukunya, dia menjelaskan bagaimana keresahan masyarakat Banten tentang perubahan pola tanah yang sebelumnya dikuasai pihak Sultan Banten, tiba-tiba harus dirubah menjadi pihak Bernemen kolonial, membuat sebagian orang-orang Banten ini merasa kehilangan kehormatan. Dan kehilangan kehormatan berarti juga berimbas kepada penghormatan masyarakat di bawah kepada mereka yang sebelumnya mereka nikmati, tiba-tiba kehilangan struktur itu. Nah, pemikiran saya kemudian dalam kajian Sartono Kartodirjo ini menjadikan bahwa tanah itu punya peran penting di dalam pemberontakan petani Banten. Bahwa di luar keresahan problematika sosial yang mereka kelola, tanah-tanah di Banten yang sebelumnya itu menjadikan kunci kemakmuran bagi sebagian masyarakat, tiba-tiba akses itu dihilangkan. Nah, inilah mungkin menurut saya perlunya kita untuk melihat kajian sebuah sejarah itu tidak kaku ya. Jadi tidak bisa kita dengan mudah melabeli sejarah, oh ini sejarah sosial, ini sejarah agraria, tetapi bisa kita kaitkan dengan aspek lebih luas. Tapi setelah kajian Sartono tentang pemberontakan petani Banten, tema lain seperti kata-kata wong cilik dan pemberontakan karena perubahan tentang tanah ini menjadi sebuah tema-tema yang populer sekali di tahun-tahun tersebut. Boleh dibilang Sartono lah yang sebenarnya juga ikut di dalam mengembangkan tema-tema itu. Nah, baik, berikutnya next ada satu juga beberapa kolega yang mungkin bisa kita lihat ada kunci-kunci juga di luar tema-tema yang mereka kerjakan, bahwasanya seperti kajian Joko Suryo terhadap presidenan di Semarang ini juga sedikit banyak berpengaruh terhadap konsep pertanahan masyarakat. Menurut kajian Joko Suryo, bagaimana masyarakat pada waktu itu juga mengalami perubahan tentang tanah yang sebelumnya mereka bisa menguasai dengan leluasa, tiba-tiba harus berubah di kalangan di bawah pemerintah kolonial. Nah, inilah yang kemudian membuat perubahan sejarah sosial di Semarang. Sekalipun memang kajian Joko Suryo itu membahas tentang desa, tapi unit desa yang menjadi kunci dari tema-tema penelitian Joko Suryo di dalam penelitian ini, tentu saja kita kembalikan lagi kepada tanah. Dan perubahan tentang tanah pada akhirnya merubah desa dan secara umum merubah sejarah sosial masyarakat di Karasidenan Semarang. Next, contoh lain yang bisa kita kaji adalah kajian Kunto Wijoyo di dalam masyarakat Madura. Nah, yang menarik adalah berbeda dari pendahulunya yang menggunakan tanah dengan konsep ekosistem sawah. Kunto Wijoyo di dalam melihat Madura memperlihatkan bagaimana ekosistem Tegalan itu merubah cara pandang masyarakat Madura sedemikian rupa. Hingga di sini melihat tanah sebagai satuan ekosistem juga tampaknya perlu dilakukan oleh para sejarawan. Ketika melihat kajian Madura, kita akan melihat bagaimana masyarakat di sana akibat perubahan ekologi dan dorongan dari pemerintah kolonial pada waktu itu juga akhirnya merubah Madura di dalam masyarakatnya. Terbukti dari kajian ini bahwa ekologi tanah secara fisik itu juga berpengaruh di luar kasus yang mereka alami. Berikutnya, next. Nah, yang menarik bagi saya justru ada beberapa sejarawan ya yang dikenal sekarang temanya sudah beragam ya, tentu saja seperti Bang Purwanto, kemudian Pak Nawianto dari Jember adalah salah satu orang-orang yang menurut saya uniknya adalah beliau justru mengawali kajian S1-nya itu dari pertanahan. Nah, skripsi Pak Bambang Purwanto di dalam sejarah UGM maksud saya, itu menjelaskan bagaimana kepemimpinan dan masalah pertanahan di sebuah desa Ngampu dan Ngandaan di Purworejo, Jawa Tengah. Bahwa menurut beliau di dalam kajian ini ada kasus di dalam masyarakat desa tersebut melalui sebuah sosok seorang lurah, dan lurah ini kemudian merubah kebijakan tentang pemilikan tanah di masyarakat di dua desa ini. Akhirnya itulah yang membuat relatif perkembangan agraria dari dua desa ini memiliki realita yang berbeda dari cerita agraria yang umum dikenal di dalam masyarakat Indonesia.
Nah, yang menarik bagi saya adalah apa yang dilakukan oleh Bambang Purwanto di dalam kajiannya ini di luar usaha dia untuk menjelaskan sisi lain agraria pedesaan Indonesia adalah dia mengawali kajian beliau yang bersifat ekonomis, historis, kemudian berkembang menjadi tema-tema yang beragam dengan segala kepakaran beliau. Beliau justru mengawali dari sebuah realitas di masyarakat yang real dan unik. Nah, ini yang membuat saya berpikir bahwasannya layaknya orang yang akan berbicara banyak hal, kita perlu tahu dulu lingkup yang paling kecil dari sebuah permasalahan sejarah, dan agraria itu bisa menjadi salah satu opsi bagi para sejarawan muda untuk masuk dan mengeksplorasi lebih banyak hal. Seperti yang pernah dilakukan Bambang Purwanto dulu pada tahun 1984 ketika menyelesaikan skripsi, justru temanya itu adalah tentang pertanahan terlebih dahulu, sebelum nanti beliau menjelaskan S3-nya melalui kajian sejarah ekonomi. Baik, next. Nah, inilah yang kemudian membuat saya punya keisengan ya di dalam berpikir bahwa tampaknya kajian agraria ini menjadi jalan masuk yang lain bagi para sejarawan khususnya untuk menjelaskan lingkup perubahan pada aspek yang khusus. Nah, kasus-kasus seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Cartono, Pak Joko Suryo, Pak Bambang Purwanto, Kunto Wijoyo, aspek realitas lokal inilah yang membuat mereka lincah dengan berbagai tema karena sudah memahami bagaimana realita lokal itu berlangsung. Dan tampaknya relasi tanah atau kajian agraria itu kemudian dengan segala keunikannya bisa membuat sejarawan itu akhirnya lincah dengan berbagai tema. Karena kajian agraria sebenarnya juga membahas kasus relasi tanah dengan banyak hal, seperti misalnya manusia, hubungannya dengan perkebunan, pabrik gula, penduduk, pemilikan, dan sebagainya. Ini menjadi jalan masuk bagi sebagian sejarawan sebelum dia nanti melincah dengan berbagai tema. Dan agraria lah yang kenapa yang dianggap paling efektif untuk memulai itu realita di masyarakat Indonesia. Rata-rata kajian agraria akan mendekatkan kita dengan memahami bagaimana masyarakat lokal itu berubah, dan tanah itu menjadi aspek kuncinya. Next, contoh lain yang sebenarnya hanya dialami oleh sejarawan Indonesia, sejarawan asing seperti misalnya Om Robert Edward Elson, sebelum dia dikenal sebagai sekarang mungkin kita lebih mengenal beliau ya dengan kajian-kajian seperti biografi politik Soeharto, kemudian juga ide-ide bagaimana Indonesia sebagai sebuah entitas itu muncul. Itu adalah kajian Edward Elson saat ini. Tetapi sebelum masuk ke arah situ, saya menemukan bahwa Elson di dalam kajian-kajian dia memulai justru dari kajian agraria, seperti misalnya kasus dengan Javanese peasants di wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan kemudian dia gerakkan itu dengan judul bukunya yang lain, Village Java Under Cultivation System misalnya. Dan contoh terakhir sebelum Elson berubah kajian, dia juga mengkaji bagaimana perbandingan petani-petani di wilayah Asia Tenggara dari tahun 1900 sampai 2000. Nah, ini menunjukkan bagaimana dahulunya Elson sebelum masuk kepada kajian yang lebih menantang seperti identitas Indonesia, biografi politik Soeharto, dia melihat realita itu dari segi yang paling mendasar. Dan kajian Elson salah satunya bagi saya perlu untuk dilihat bagaimana agraria ini bisa memberikan tema lain yang menurut saya jauh lebih mengungkapkan sisi lain di luar konflik. Karena kalau kita adu dari konflik Javanese peasants di Pasuruan, Probolinggo, Elson sejak awal sudah tidak menjelaskan itu sebagai sebuah konflik secara langsung. Artinya kalau kita baca buku itu tidak ada bentrokan fisik secara nyata. Karena yang terjadi justru petani Probolinggo dan Pasuruan itu lebih banyak melakukan tindakan sabotase dalam permasalahan tanah. Nah, ketika memberikan analisisnya, Elson kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa ada perasaan kultural di dalam masyarakat wilayah Pasuruan Probolinggo yang membuat mereka masih merasa menjadi bagian dari relasi tanah dan pabrik gula itu tadi. Inilah yang membuat perlawanan yang dilakukan mereka yang jadi petani itu tidak berupa perlawanan terbuka atau pemberontakan, tetapi justru bersifat sabotase. Salah satu sabotase yang sering kali dilakukan dan tampaknya ini masih menjadi tradisi ya, karena saya kemarin terakhir juga masih menemukan persoalan pembakaran itu
Jadi dia rata-rata melakukan pembakaran lahan para petaninya ini. Nah, kalau kita kemudian menggunakan cermin menggunakan konflik ya sebagai sebuah satu-satunya penjelasan di dalam kajian agraria, kasus-kasus seperti sabotase yang tadi ditemukan Elsan di Pasuruan, Probolinggo tidak akan pernah hadir karena sudut pandangnya akan mempersempit kajian itu sendiri. Next, contoh lagi yang mungkin masih hangat dan bagi saya jelas ini yang paling ini ya, yang salah satu yang masih berpengaruh lah, adalah bagaimana sosok perjalanan karir seorang almarhum Peter Bumhard. Bumhard kalau kita membaca kajian-kajian beliau, dia masuk terlebih dahulu dari problema agraria, bagaimana sewa tanah yang dia kaji tentang land tenure system, kemudian bukunya beliau development anak jajahan Hindia Belanda. Ini juga menjadi sebab bahwa Bumhard sebelum lincah dengan berbagai tema, terutama akhirnya beliau juga masuk ke arah sejarah lingkungan, beliau menjelaskan dulu lebih dahulu bahwa agraria dan persoalan-persoalan yang mendasar di dalam masyarakat ini punya nilai lain yang perlu untuk dikaji. Dan tidak berhenti sampai di situ, beliau kemudian mengembangkan tema-tema yang jauh lebih mendekatkan kajian agraria, tidak hanya membahas tentang konflik. Buku seperti Paper Landscapes, kemudian juga tentang bagaimana kasus harimau di dunia masyarakat Melayu, The Fear of Frontiers of Fear, tentang harimau, itu juga menunjukkan bagaimana Bumhard sudah mulai melangkah lebih jauh untuk menjelaskan persoalan tentang tanah yang sebelumnya begitu klasik, sekarang dirubah menjadi jauh lebih terbuka. Nah, di luar nama-nama ini mungkin saya memang tidak banyak memberikan contoh untuk menyebut katakanlah seperti misalnya Pak Gunawan Wiradi atau mungkin generasi muda seperti Mas Ahmad Nasi Lutfi yang memang concern terhadap kajian agraria, memang karena beliau sebagai seorang sosiolog dan sejarawan memang tema-tema penelitian beliau memang searah seperti itu. Tapi mungkin bagi kita sebagai sejarawan untuk menghidupkan kajian agraria, kita tampaknya perlu sudut pandang yang lain juga untuk mengeksplorasi lebih banyak hal. Next. Nah, perubahan inilah yang mungkin membuat saya berpikir ada paling tidak 3 hal yang kita bisa pikirkan tentang tantangan kajian historiografi agraria ke depan. Tema-tema baru yang memang sekarang itu sedang seperti bencana kajian bencana alam, kemudian lingkungan, maritim, kota, dan persoalannya memang sedikit banyak mengurangi tema-tema klasik agraria yang seolah-olah hanya berkutat di wilayah pedesaan, petani, dan tanah. Tapi kalau kita berpikir dengan lebih terbuka ya, tidak seuzon, tidak menganggap itu sebagai sebuah proyek yang mengambil alih lahan penelitian, bagi saya ini justru adalah sebuah momen ya, bagaimana kajian agraria klasik akan tetap banyak berperan di dalam kasus-kasus agraria kontemporer. Seperti misalnya kajian perkotaan tentang bagaimana kaum-kaum tak bertanah ini sebenarnya juga bisa dijelaskan dari kosakata agraria itu tadi. Seperti misalnya disertasi Purnawan Basundoro tentang kaum masyarakat miskin kota. Dia menjelaskan bagaimana para gelandangan, para tunawisma yang kemudian tidak punya tanah berbalik setelah revolusi kemerdekaan dengan menduduki beberapa makam, beberapa lahan yang kemudian dianggap menjadi pokok persoalan. Nah, saya pikir inilah justru jalan lain bagi kajian agraria untuk bisa eksis dan membuka diri terhadap kemungkinan tema-tema baru di luar konflik. Ya, mungkin kajian Pak Purnawan itu adalah salah satu cara menjelaskan konflik dengan cara yang lebih soft atau lebih lembut. Tetapi menurut saya sebagai sebuah kajian mungkin ada kemungkinan lain di luar agraria dilihat sebagai kacamata konflik. Nah, kemungkinan lain bagi saya di luar untuk membuka diri terhadap kajian-kajian baru, ada usaha perlu menurut saya untuk memperluas kajian agraria dengan menghadirkan kembali keseharian masyarakat. Kalau saya pernah membaca kata pengantar Bambang Purwanto di dalam buku Masalah Agraria karangan Pak Gunawan Wiradi, ada aspek yang sebenarnya juga diusahakan hadir oleh kajian agraria, yaitu bahwa persoalan tanah itu adalah relasi kemanusiaan dengan juga sisi politisnya. Tetapi tampaknya sebagai sebuah kajian, sisi kemanusiaan itu nggak banyak dibahas sehemat saya. Hanya dijelaskan dari sudut pandang konflik,
dengan menghadirkan kembali eksploitasi, privatisasi, tapi sisi manusia lain itu kemudian justru lebih banyak dijelaskan oleh teman-teman dari antropologi menurut saya malah daripada teman-teman kesejarahan. Dan inilah yang mungkin nanti perlulah kita merubah sudut pandang kita bahwa konflik itu hanyalah salah satu dari sekian banyak cara kita untuk menjelaskan perubahan di alam agraria. Nah, isu-isu terkini seperti kasus bencana alam, kemudian perubahan lingkungan, pencemaran, banjir, dan seterusnya, sebenarnya mungkin bagi saya juga tidak bisa hanya dijelaskan dari sudut pandang sejarah lingkungan semata-mata tanpa melibatkan unsur fisik berupa tanah itu sendiri sebagai sebuah tempat jadinya peristiwa itu. Inilah yang kemudian mungkin perlu dari beberapa kita sebagai generasi muda ilmuwan dan sejarawan Indonesia untuk lebih mengkaitkan kajian interdisipliner antara beberapa ilmu sehingga khususnya kajian agraria ini bakal jauh lebih banyak berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya historiografi Indonesia. Next. Nah, saya mungkin sedikit berbagi cerita ya mengenai apa yang pernah saya temukan di dalam kajian tesis saya, yaitu tentang sewa tanah di Probolinggo 1810 hingga 1942. Ada dua aspek ya sebenarnya yang menurut saya itu khas di dalam penelitian saya, dan sedikit banyak setelah saya cross check memang istilah yang saya temukan itu ternyata masih ada dalam memori kolektif masyarakat di Probolinggo masa kini. Nah, ketika saya menelusuri sejumlah dokumen pemerintah kolonial ketika menjelaskan bagaimana praktek sewa tanah di Probolinggo, terutama di tahun-tahun 1900, bahwa kata sewa di dalam pemerintah kolonial Hindia Belanda itu diterjemahkan oleh masyarakat lokal dengan kata jual. Nah, semula saya ketika membaca kosakata itu agak bingung ya, loh ini kok katanya sewa, tapi kok dijual. Dan kata jual itu memang dibuat di dalam bahasa Belanda. Terjemahan kata jual itu dijadikan bahwa prakteknya tanah ini dijual. Setelah saya baca secara hati-hati, kata jual ini ternyata adalah sewa, bukan kata jual. Layaknya proses jual beli kan biasanya ada perpindahan kepemilikan ya. Misalnya saya membeli dari Mas Ronald sekian juta tanah, sekian meter, deal, sudah ada hitam putih perjanjian, maka saya secara otomatis memiliki tanah itu. Tetapi di dalam kosakata jual yang saya temukan di dalam sewa tanah di Probolinggo itu bukan seperti itu. Tapi saya seperti kayak meminjam dari Mas Ronald bahwa dengan akad sekian waktu. Karena memang kata jual ini mereka gunakan untuk perjanjian penguasaan lahan, biasanya untuk sistem pertanian ya. Nah, lucunya setelah saya sempat berdiskusi dan bertanya kepada beberapa orang, waktu itu saya berdiskusi dengan seorang dokter dari antropolog UGM, akhirnya dia sampai pada kesimpulan, kami berdua, bahwa kata jual ini sebenarnya adalah cara pandang masyarakat untuk melihat itu sebagai sebuah gengsi. Jadi di dalam masyarakat, kalau dia mengaku kepada orang lain, tanahmu kemana, sudah saya jual, bagi mereka itu lebih terhormat daripada kosakata disewakan. Nah, disinilah sebenarnya ketika kita menjelaskan bagaimana pertanahan, kata jual yang lazim digunakan oleh masyarakat pada waktu itu digunakan sebagai sebuah simbol bahasa untuk menunjukkan tidak mau dianggap lebih rendah level kebudayaannya. Karena kata jual itu kan dianggap jauh lebih prestis ya. Kayaknya saya punya sesuatu, sudah saya berikanlah ke orang lain, sudah saya jual. Padahal faktanya enggak, saya itu hanya menyewakan. Kenapa tidak menggunakan kata sewa? Ya karena kalau saya menggunakan kata sewa, orang lain akan memandang saya sebagai sosok yang weakness atau lemah di dalam mengelola tanah. Kamu aja nggak bisa mengerjakan tanah, malah menyewakan. Tapi kalau saya menggunakan kata jual, itu dianggap lebih bernilai bahwa tanahnya Bayu sudah dijual. Padahal faktanya tidak seperti itu, disewa. Nah, kosakata inilah sumbangan dari antropolog yang menurut saya perlu ya untuk dihadirkan, bagaimana hati-hati kita di dalam melihat kata kepemilikan. Karena kata jual, sebagian dari masyarakat Probolinggo pada akhirnya tidak memilih perlawanan di dalam menjelaskan konflik-konflik yang saya temukan
sepanjang tahun 1810 sampai 1942. Bahkan seperti misalnya Lembaga Syarikat Islam, ketika mengadakan sebuah rapat di wilayah Probolinggo yang saya temukan itu rata-rata juga tidak membahas tentang perlawanan. Jadi bagaimana persoalan jual beli ini dibawa ke ranah hukum untuk diselesaikan melalui jalur perdata, bukan melalui jalur pidana, apalagi sampai mengarah pada tindakan kriminal. Unik kemudian yang kemudian saya temukan juga di dalam persoalan sewa tanah di Probolinggo adalah desa sebagai institusi itu muncul karena ada pembukaan lahan. Bukan sebaliknya, ada desa dulu baru ada orang. Karena dulu saya sempat juga berdiskusi dengan dosen saya, bahwa pada waktu itu dia meyakini tidak mungkin orang itu ada dulu dan membuka desa, Mas. Harusnya desa dulu itu ada, baru orang itu datang ke situ. Tapi setelah saya menelusuri sejumlah dokumen ya di dalam Probolinggo di awal-awal 1810 dan di awal-awal 1820 itu ditemukan justru banyak perintah dari bupati pada waktu itu untuk menganjurkan masyarakat membuka lahan seluas-luasnya. Sebagian untuk memang tujuannya untuk meningkatkan ekspor, sebagian lagi memang tujuannya untuk membuka lahan-lahan pertanian. Nah, historiografi lokal ketika saya membandingkan hal ini itu banyak juga mendukung pernyataan tersebut dengan banyak sekali kosakata yang mengarah kepada pembukaan lahan, pembukaan hutan, babat alas dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa sebagian orang merasa bahwa tanah itu adalah tanah miliknya karena memang mereka mengusahakan untuk itu. Mereka yang buka ini mbah saya yang membuka lahan ini. Meskipun bupati yang memiliki seolah-olah bupati itu memberikan wewenang lebih kepada salah seorang penduduk itu untuk membuka lahan. Makanya kan sebagian tanah hiasan itu layaknya tanah turun-temurun karena memang dikonfirmasi seperti itu secara kultural. Tetapi ini kemudian menjadi permasalahan ketika sebagian hukum-hukum tentang tanah itu diambil alih oleh pemerintah kolonial dan membuat mereka menjadi pemilik satu-satunya tanah itu. Sehingga sebagian penduduk menjadi ada dualisme kepemilikan. Secara hukum mereka merasa itu adalah tanah pemerintah kolonial, tetapi di sisi lain kemudian juga sebagian dari perasaan itu bahwa dulunya leluhur sayalah yang membuka lahan ini itu masih ada dalam perasaan-perasaan itu. Nah inilah yang membuat saya mengantarkan saya kepada perbandingan ya tentang kajian Elson tadi dan juga kajian Bumkar tentang land tenure system, bahwa memang desa itu tidak muncul karena sebagai sebuah ruang, itu tidak muncul tiba-tiba. Tapi memang ada usaha manusia untuk membuka lahan di situ. Dan pembukaan lahan inilah yang mengkonfirmasi selanjutnya bahwa memang perasaan sebagai pemilik dari tanah itu juga membuat mereka pada akhirnya secara kultural tidak banyak melakukan perlawanan terbuka dan lebih memilih menggunakan sabotase, persis seperti yang dikatakan oleh Elson. Karena memang masyarakatnya juga masih bergantung dengan sistem itu. Jadi kayak ada dualisme perasaan ya, dua. Satu sisi mereka nggak suka dengan sistem itu, tapi di sisi lain mereka juga masih bergantung dengan keberadaan sistem itu. Dan dua hal inilah yang membuat mereka mempunyai sisi unik. Nah, inilah yang akhirnya menghantarkan saya sependapat dengan pernyataan Bambang Purwanto bahwa realitas lokal di setiap tempat itu memang tidak sama para peserta diskusi, dan kita perlu menghindari simplifikasi generalisasi karena jangan-jangan konflik yang misalnya berlaku di wilayah satu kota atau satu wilayah kita anggap sama dengan wilayah yang lain hanya karena misalnya kesamaan lahan, misalnya sama-sama perebutan lahan katakanlah pengelolaan danau atau waduk misalnya. Di waduk kota A kita samakan dengan waduk kota B, padahal realita di masyarakatnya bisa saja berbeda. Nah inilah yang mungkin bagi kita untuk yang mengkaji agraria perlu untuk berhati-hati di dalam menggunakan generalisasi itu, karena bisa jadi aspek lokal yang kita lihat itu sama secara umum ternyata di realitanya berbeda. Nah kasus yang saya temukan di Probolinggo ini pada akhirnya juga membawa saya kenapa sewa tanah di Probolinggo itu layaknya tidak sama dengan kasus misalnya partikulir landerian yang ada di wilayah Jawa Barat, karena proses perubahan tanahnya pun juga tidak sama gitu, karena kasus seperti yang ada di Jawa Barat misalnya di partikulir landerian Cimanuk, Ciasem, Karawang dan sebagainya itu muncul sebagai sebuah
kasus yang masyarakatnya memang belum buka lahan di sana. Jadi orang justru di sana itu membuka lahan dan tanah-tanah tersebut disewakan kepada para tuan tanah baru. Tapi di Probolinggo, satu-satunya tuan tanah yang muncul itu adalah cuman kasus Kepruk Cino yang muncul pada tahun 1813 ketika masa Daendels. Habis itu sudah nggak ada lagi tuan tanah karena memang di Probolinggo hampir tidak ditemukan sebuah struktur yang mendukung adanya konsep tuan tanah yang membuat ada satu orang yang menguasai tanah secara berlebihan, terkecuali mungkin bupati ya sebagai perwakilan dari administrasi pemerintah kolonial. Tetapi secara lokal kasus yang di Probolinggo ini agak unik karena memang ada aspek-aspek lokal yang berbeda dari hal yang lain. Nah, mungkin kalau next terakhir saya mungkin sedikit perlu bercerita juga ya, bagaimana saya bisa mendapatkan data-data tersebut. Padahal kata-kata Landren atau particular Landrian itu tidak ditemukan di dalam arsip-arsip yang saya temukan di dalam kajian-kajian Probolinggo. Ketika saya waktu itu melakukan penelusuran data, saya menemukan setidak-tidaknya ada 5 lah ya yang bisa dijadikan jalan masuk awal bagi mereka yang mungkin fokus di kajian agraria dan sedikit banyak tentang wilayah di Oshub atau ujung timur Jawa. Salah satu sumber yang menurut saya sangat kaya dengan data untuk periode kolonial ya, karena memang kajian saya periodenya adalah periode kolonial, yaitu adalah tentang Grote Bundelbesrit atau GBBT, sebuah data yang berisi surat menyurat antara Algemene Sekretari atau Sekretariat Negara di bawah Gubernur Jenderal dengan sejumlah persoalan yang mereka hadapi. Kemudian ada juga data yang saya dapatkan dari Burgerlege Openbare Werken, ini seperti kayak Dinas Pekerjaan Umum yang pada waktu itu memperbaiki proyek irigasi. Nah, di Probolinggo yang saya temukan pada waktu itu, pembangunan irigasinya itu memang sebagian digunakan untuk pendirian atau perkembangan pabrik gula. Tetapi yang menarik adalah kemudian juga sebagian dari petani itu dituduh dalam tanda kutip menggunakan air itu untuk kepentingan pribadi pertaniannya, sehingga dipermasalahkanlah oleh pemerintah kolonial. Padahal yang terjadi kalau di cross check-kan itu sebagian masyarakat di sana seenaknya mengambil air itu ya karena perasaan itu tadi ya, perasaan bahwa mereka masih merasa bahwa itu adalah airnya mereka dan ini adalah tanah saya, ya saya pakai aja tanpa ada izin khusus yang mengatur untuk itu. Di luar itu adalah juga saya bisa melakukan penelusuran dari Binnenland Gestur, sebuah data juga yang menarik yang memperlihatkan bagaimana pemerintah lokal di wilayah Probolinggo itu juga tampaknya beberapa indikasinya mengarah kepada kajian-kajian yang bertanahan, khususnya sewa tanah di dalam kasus saya. Jalan masuk lain di luar koran, karena saya hanya menggunakan koran Cahaya Timur karena waktu itu keterbatasan waktu di dalam melihat data, yaitu adalah Khasanah Arsip di Arsip Nasional atau di ANRI. Itu salah satunya juga didukung oleh beberapa arsip Khasanah daerah. Khususnya kalau dari saya ada kasus di Probolinggo, Pasuruan, dan Suki yang pada akhirnya juga mengarah kepada kajian tentang tanah. Jadi salah satu tips bagi saya untuk mempelajari Landren atau kebijakan tentang tanah mungkin bagi para peserta selalu diingat bahwa di judul arsip atau di judul inventarisnya itu kadang tidak selalu berupa mengatakan langsung kalau diterjemahkan dari bahasa Belanda itu mengarah kepada kajian tanah dengan segala problematikanya. Bisa saja judulnya malah kayak laporan politik Probolinggo tahun sekian, tapi isinya malah membicarakan tentang tanah. Nah, disinilah mungkin salah satunya cara kita perlu curious ya, harus penasaran dan memang di dalam mendapatkan data itu kita harus juga menelusuri dalam banyak. Mungkin itu Mas Ronald. Tes. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa dari Mas Wahyu. Mas Wahyu, keliru ya. Mas Bayu. Sampai keliru deh. Nggak pernah ketemu soalnya ya. Jadi sedikit yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasanya Mas Bayu tadi memang benar sebenarnya ketika mempelajari agraria ini terlalu banyak ya saat ini yang terlalu fokus pada
eksploitasi, kemudian terlalu fokus pada konflik kayak gitu-gitu kan. Sementara kajian-kajian agraria yang lainnya itu jarang dibahas gitu ya. Padahal seperti yang dijelaskan Mas Bayu tadi, ada tentang nation state, bagaimana tanah bisa memberikan kemakmuran, kemudian perubahan kepemilikan tanah di tingkat lokal, ekologi atau landscape ya, kemudian juga dampak dari agraria lainnya, yaitu ketika ada bencana, munculnya secara bencana, secara lingkungan, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali lahan atau potensi yang bisa dijadikan historiografi, ya, Mas Bayu. Tapi mungkin saat ini memang masih sedikit yang mengarah ke sana ya. Masih kebanyakan konflik mungkin ya. Padahal tadi saya menggarisbawahi sekali kata-katanya Mas Bayu, yang menarik sekali menurut saya. Kalau tanah, ya, lahan atau landscape, bahkan ekologi mungkin yang lebih luas ya, itu ternyata jalan masuk untuk memahami berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat luas di masa lalu gitu ya. Terima kasih. Sudah ada banyak pertanyaan Mas Bayu. Ini mau saya bacakan atau dibaca sendiri? Ada yang offline dan ada yang online soalnya. Ada yang langsung di kolom chat, ada yang direct message lewat saya. Saya bacakan yang ini dulu ya, direct message. Dari Yolanda Rizky Febriana. Jadi pertanyaannya seperti ini, Mas. Assalamualaikum, izin bertanya, mengapa pabrik yang ditinggalkan Belanda cenderung ditinggalkan? Maksudnya ditinggalkan begitu saja. Apakah tanah tersebut harus yang mengelola pemerintah, maksudnya pemerintah Indonesia, atau anak turun warga asli? Anak turun warga asli ini anak turunnya orang Belanda yang punya pabrik. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Yolanda seperti itu. Ini kan masalah kepemilikan tanah saja, peralihan. Monggo Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Ronald dan terima kasih Mbak Yola atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Dan ini juga menjadi pemicu dilema, bahkan sedikit banyak juga menyinggung kekinian, karena di dalam beberapa kasus banyak ahli waris dari sebuah pabrik gula itu kemudian mempertanyakan klaim sepihak yang dilakukan oleh para pemerintah Indonesia melalui PTPN, apakah klaim itu memang betul begitu. Nah, saya coba untuk membandingkan dengan kasus salah satu pabrik gula yang saya pernah kaji. Ya, kebetulan adalah skripsi saya sendiri di wilayah Probolinggo juga, tapi saya mengkaji sebuah pabrik gula yang namanya Pabrik Gula Pajarakan. Nah, saya mendapatkan data bahwa sebenarnya salah satu penyebab kenapa persoalan klaim sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaganya terhadap pabrik gula itu muncul karena kan status quo ya. Status quo yang membuat sebagian fasilitas pabrik itu betul-betul tidak berjalan, tidak berproduksi sekitar 7 tahun pasca pendudukan Jepang. Dan ketika dimulai kembali sekitar tahun 1947-1948, itu betul-betul dalam kondisi yang sudah parah kerusakan fisiknya, alat-alatnya, dan juga diperparah dengan kondisi revolusi kemerdekaan yang memang tidak memungkinkan orang untuk melakukan yang namanya usaha pabrik gula seperti itu. Nah, yang banyak dilakukan pabrik gula pada waktu itu rata-rata adalah melakukan join ya. Kalau di dalam kasus wilayah Probolinggo itu yang saya temukan adalah beberapa pabrik gula lokal yang wilayahnya cuma dibedakan secara kecamatan ya, kalau sekarang itu dia lebih banyak melakukan join. Join itu biasanya berupa penggabungan lahan-lahan pabrik gulanya. Jadi beberapa pabrik gula itu yang merasa nggak efektif di alat tapi efektif di lahan, mereka bikin kerjasama. Nah, ternyata usaha ini kemudian nggak begitu efektif, sehingga kemudian akhirnya beberapa pabrik gula gulung tikar. Nah, yang menarik adalah salah satu kasus di pabrik gula yang saya temukan di Pajarakan Probolinggo itu, ketika mereka akan memulai kegiatan usahanya, itu sudah langsung mengklaim tanah dari
yang mereka semula miliki. Karena memang setiap pabrik gula itu di zaman dulu ada yang namanya HGU ya, hak guna usaha. Bahwa setiap pabrik itu rata-rata pasti punya lahan khusus tempat mereka menyemai benih dan menanam bibit tebu. Kemudian nanti akan mereka mengambil alih itu manakala sudah musim panen dan giling seperti itu. Nah, karena kesulitan inilah pabrik itu akhirnya dilema karena secara sepihak tiba-tiba petani itu kemudian para pemilik lahan itu mengambil alih gitu loh, dan memutuskan kontrak yang sebelumnya sudah mereka pernah buat di masa kolonial. Nah, persoalan yang tadi itu yang dihubungkan dengan ahli waris, sebagian ahli waris kemudian merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di awal-awal masa tahun 1950 dan puncaknya nanti dinasionalisasi itu banyak dipertanyakan karena klaim mereka dianggap tidak menghormati para keluarga, para pemilik industri itu sendiri. Jadi kalau ditanyakan kenapa sebagian besar ditinggalkan oleh para administrator pabrik gula berkebangsaan Belanda atau asing, sebagian juga karena memang dari politisasi kita sendiri ya. Jadi nasionalisasi aset-aset ekonomi pemerintah Belanda oleh pemerintah Indonesia di tahun 1957 itu juga pada akhirnya mengusir atau menghilangkan seluruh dari pengaruh orang-orang Barat itu tadi. Juga menemukan di dalam data, di dalam aset pabrik gula yang saya gunakan, di tahun 47 sampai tahun 55 itu seluruh asetnya masih menggunakan bahasa Belanda. Tapi masuk 56, administratornya itu sudah bukan lagi namanya orang-orang Belanda, tapi sudah orang-orang Indonesia dan datanya pun juga sudah data Indonesia, surat menyuratnya itu. Nah, ini permutarbalikkan inilah yang sebenarnya kemudian juga menjadi dilema. Sebagian ahli waris itu memang mempertanyakan karena ada pabrik gula yang dikuasai oleh pihak swasta dan dalam hal ini keluarga ahli warisnya itu menuntut balik minimal kompensasi lah. Tetapi saya juga belum menemukan titik temu di dalam kasus ini karena semua berpihak pada klaim yang sama-sama berbeda ya kacamatanya, bahwa pemerintah Indonesia mengklaim bahwa ini adalah tanah Indonesia sehingga seluruh aset di sini adalah milik kami gitu. Nah, sedangkan keluarga dari ahli waris itu menganggap bahwa ini dulunya adalah aset leluhur saya, kamu tidak punya hak kecuali kamu memberikan sesuatu kepada kami. Nah, perbedaan persepsi inilah yang mungkin juga akhirnya mungkin saya pilih harus ada titik temu ya, dan harus ada kompromi memang karena kalau kita seperti itu tidak akan pernah ada titik kesepakatan. Nah, faktanya sampai sekarang tidak ada kesepakatan itu dan kasus ini kayak heboh dan tenggelam seiring dengan politisasi atau blow up yang dilakukan oleh beberapa media. Titik temunya tidak ada. Meskipun memang kita harus akui di dalam beberapa pengelolaan setelah Indonesia merdeka itu sampai sekarang pengelolaan pabrik gula memang relatif tidak begitu baik ya kalau dibandingkan dengan pencapaian yang pernah dilakukan di masa pemerintah kolonial. Kalau mau menggunakan perbandingan secara jujur bagaimana manajemen pengelolaannya saja, bukan bukan membedakan dari rasialis kolonialnya seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Yola. Baik, terima kasih Mas Bayu dan juga Mbak Yola yang sudah bertanya. Mas, ini pertanyaannya wakai iki, opo iki, Mas? Piye Mas? Jadi yang bertanya itu satu saja, Mas. Nah ya, yang bertanya itu sekitar 7 orang lah. Jadi saya bahagia sekali karena aktif peserta kuliah umum pada hari ini. Jadi mudah-mudahan Mas Bayu bisa menanggapi semuanya, gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada satu menarik dari Mahilda Saidatul Alfiyah. Ini ingin tahu terkait kesulitan yang sering muncul terhadap kajian historiografi agraria ini. Jadi bagaimana pendapat atau saran Bapak, Mas Bayu, dalam menghadapi masalah tersebut? Melihat kajiannya, spam saya harus dikerjakan dengan hati-hati sekali. Iya, memang sensitif ya Mas ya, kalau masalah tanah itu. Iya. Silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas. Kalau dari saya, mungkin saya akan berbicara dari ranah praktis ya, bukan teoretis, karena ini sudah
bagaimana cara kita di dalam mengkaji sejarah agraria dan perlu berhati-hati. Kalau tips awal dari saya adalah mungkin tidak ini penting tetapi tidak mudah kita lakukan ya, yaitu tidak selalu melihat tanah sebagai sumber konflik ya menurut saya. Itu sudut pandang yang simpel yang bisa membuat kita melangkah ke depan itu relatif lebih enjoy. Pengalaman saya di kasus sewa tanah di Probolinggo dan industrialisasi pabrik gula Pajarakan yang sama-sama menjadikan tanah sebagai awal mula saya di dalam menjelaskan persoalan, saya sudah sejak awal saya nggak ingin ngomong konfliknya dulu. Bukan saya menafikan konflik ya, tetapi ketika saya sudah mengarah kepada konflik, penjelasan saya akan cenderung cuma bias hitam dan putih. Oh ini salah, oh ini benar. Padahal adakah apa nggak ada dah cara seperti malaikat yang hitam putih itu tadi? Karena kan kalau seperti itu kita akan cenderung seperti biografi abad pertengahan nanti, yang seperti The City of God-nya Agustinus tentang malaikat lawan iblis seperti itu. Jadi mungkin dari awal sejak awal saya sudah membatasi diri untuk tidak banyak mengeksplorasi konflik. Biarkan itu orang lain lah yang akan membahas. Itu sebagai titik awalnya saya dari situ. Kemudian kalau tips yang kedua dari saya, karena sudah berbicara ranah-ranah praktis, adalah saya mengembalikan tanah sebagai persoalan kultural masyarakat setempat. Dan disitulah saya kemudian banyak menggali kepada realitas masyarakat. Nah, dulu saya waktu itu mata kuliah sejarah agraria pernah bergurau ya di dalam sebuah kuliah. Ini bahasa agraria kok neng kelas, bahasa agraria itu ya di sawah gitu. Ya, Betul-betul bergaul itu kan dengan dulu petani. kuliahnya kan Nah, berdua itu, Mas. Mahasiswanya ya, cuma jadi dua. waktu itu guyonannya Bergurau adalah ini bahasa agraria kok di sini gitu. Bahasa agraria itu ya langsung di di sawah. masyarakatnya, di sawah gitu, di lahan-lahan yang memang menjadi apa ya relasi ekonomi masyarakat setempat seperti itu. Nah, ini berarti bahwa persoalan tanah di sebuah wilayah bahkan di level desa satu dengan desa yang lain bisa saja berbeda karena memang cara orangnya pun juga berbeda di dalam merespon kebijakan itu. Dan inilah yang tadi saya bilang juga berhati-hati dalam simplifikasi karena terlalu mudah kita mengeneralisasi sebuah sebab dengan kasus lain akan membuat kita jadi terjebak dan menghilangkan realita lokal itu sendiri. Jadi dua hal itu mungkin bisa jadi jalan masuk ya untuk menjelaskan agraria secara jauh lebih apa namanya jauh lebih membahas aspek lain lah di luar konflik itu ya. Nah, yang ketiga mungkin yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi awal mula kajian agraria setelah menghindari konflik, kemudian yang kedua adalah mengembalikan lagi kepada realitas lokal yang memang unik dan berbeda satu sama lain. Yang ketiga tentu saja adalah mengkaitkan dengan persoalan kekinian dulu. Jadi apa yang terjadi hari ini ditelusuri ke belakang, bukan di apa namanya bukan dijadikan kebalikannya ya di belakang menjadi terbalik gitu loh. Karena pengalaman dari saya ketika saya mengkaji sewa tanah di Probolinggo misalnya, kenapa saya sampai harus menelusuri sampai tahun 1810 ya? Karena faktanya toh sewa itu berlangsung di tahun-tahun 1870-an ketika apa namanya liberalisasi dimulai di Hindia Belanda. Nah, ternyata setelah saya menelusuri agak ke belakang, kata sewa tanah di dalam istilah atau sumber data yang digunakan oleh pemerintah kolonial itu banyak menyangkut juga sampai pada tahun 1810. Nah, sayangnya di data yang saya gunakan 1810 itu belum ada sumber yang lain yang membuat kita bisa mengcross-check di luar historiografi lokal. Jadi ini menurut saya penting untuk dilihat bahwa membahas agraria itu bisa dikaitkan dengan kasus kekinian tetapi ditarik ke belakang. Nah, ambil contoh misalnya kayak kajiannya Mas Ronald tentang pencemaran industri di Sidoarjo, Surabaya misalnya katakanlah. Secara lingkungan itu mungkin pencemarannya bisa menjadi fokus. Tetapi kalau kita kembalikan lagi kepada masyarakat, jangan-jangan ada perilaku lain yang membuat masyarakat itu acuh atau abai terhadap apa namanya ancaman pencemaran itu ya karena perasaan mereka tentang tanah itu udah nggak ada di situ. Ya seperti kayak udahlah saya mencemari tanah di sini aja, saya sudah nggak ada hubungan, saya nggak ada kepemilikan, saya rusak saja gitu loh. Nah ini yang kemungkinan ini Mas yang mungkin menurut saya bisa dipertimbangkan lah untuk bisa menjadi jalan masuk lain. Saya juga sedikit banyak mungkin ini masih mimpi ya karena
riset saya pada hari tentang agraria ini membuat saya perlahan-lahan juga mengembangkan kajian lain yang mengarah kepada sejarah mentalitas masyarakat. Bagaimana perasaan sedih, bahagia, senang, marah mereka di dalam merespon segala sesuatu perubahan itu bisa juga dikembalikan dari aspek yang paling sederhana, dan tanah itu menjadi awal mula masyarakat beraktivitas. Mungkin itu Mas dan Mas Ronald untuk jawaban pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ya, ini memang menarik sekali ya kalau memang akan menulis tema-tema tentang agraria dan kira-kira memulai dari mana, dan beberapa masalah-masalah yang sudah dijelaskan Mas Bayu tadi bisa dijadikan contoh untuk penulisan historiografi, baik historiografi maupun ilmu lain mungkin ya. Untuk kajian-kajian ilmu lain juga bisa, karena memang tanah ini mempunyai nilai yang sangat penting bagi kajian-kajian agraria. Ini ada lagi Mas satu dari WA yang mengirimkan pertanyaan, ini yang nggak langsung ikut Zoom ya. Apakah benar bila dari Ahmad Muzaki, apakah benar bila kita dikuasai oleh rezim yang bersifat otoriter, maka dalam hal agraria atau kepemilikan tanah akan bersifat feodal dan menghiraukan perundang-undangan atau aturan yang berlaku pada era sebelumnya? Itu Mas, ada pertanyaan seperti itu terkait apakah rezim yang otoriter ini menghiraukan undang-undang tentang kepemilikan tanah gitu ya, atau apakah kepemilikan tanahnya ini bersifat feodal seperti dulu zaman kerajaan semuanya milik raja. Terima kasih. Pertanyaannya Ahmad Muzaki. Baik, terima kasih Mas Ahmad Muzaki pertanyaannya. Sepertinya untuk membahas ini perlu kita berikan contoh kasus biar lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Apakah rezim otoriter itu selalu berkaitan dengan pengabaian terhadap undang-undang pertanahan? Kalau saya bilang rezim otoriter, sepertinya tidak ya. Dalam artian begini, saya lebih suka menggunakan konsep feodalisme sebagai cara paling efektif untuk melihat sejauh mana relasi antar tanah dengan masyarakat itu berlaku. Karena hemat saya, feodalisme itu nggak berakhir ketika masa kerajaan, atau kalau konteksnya di historiografi Eropa, abad pertengahan itu berakhir, feodalisme itu selesai. Atau setelah raja-raja itu nggak ada, feodalisme itu selesai. Beberapa unsur-unsur feodal tampaknya masih juga meresap ke dalam era-era setelahnya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks Indonesia, misalnya ambil contoh Undang-Undang Agraria 1960 katakanlah, yang sebenarnya sudah akan digolkan, sudah akan dijalankan tapi digagalkan. Dan penggagalan itu terjadi karena arus peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, kemungkinan penjelasan yang paling logis di sini untuk di luar konflik 65 dan persoalan-persoalan politik lain adalah tampaknya memang ada struktur tertentu di masyarakat yang tidak menghendaki naiknya masyarakat yang bergantung sama tanah ini meningkat simbol statusnya. Jadi mereka akan tetap dipaksa untuk berada di dalam posisi yang rendah. Dan kosakata ini atau istilah ini bisa akan kita gunakan di dalam banyak hal. Ambil contoh, ketika misalnya kita menjelaskan mengenai harga beras naik, katakanlah cuma 1.000-2.000, orang pasti akan merasa kalang kabut ya, wah ini beras naik akan berimbas kepada ekonomi bangsa dan seterusnya. Tapi sebenarnya kita lupa, harga beras naik itu juga diuntungkan petani yang mengerjakan beras itu kan diuntungkan kan, karena kenaikan harga itu. Sama seperti dulu kayak kasus cabai, harganya sampai sekian ratus ribu per kilo, orang sudah pada teriak-teriak dan berpengaruh ke banyak aspek. Tapi orang juga lupa sebagian dari keuntungan itu juga dinikmati oleh para petani cabai. Tapi situasi ini kemudian kan harus dibuat jadi dalam skala yang stabil. Yang ini menunjukkan bahwa di dalam beberapa kasus di Indonesia saya melihat pada akhirnya memang tidak
seperti tidak diizinkan ya petani atau beberapa orang yang bergantung sama tanah ini untuk naik ke permukaan untuk memegang poin penting. Jadi mereka tetap akan dipaksa layaknya orang yang lower class gitu loh. Memang ada usaha-usaha seperti itu. Jadi kalau dari saya di luar rezim yang otoriter, sepertinya memang kesadaran kita untuk menempatkan mereka sebagai orang yang bergantung sama tanah itu di bawah adalah seperti layaknya kecenderungan alami. Dan ini yang memang kita sukai, tapi kita juga tidak bisa nafikan nih. Karena mau di realita dunia, lokal, nasional sekalipun, rata-rata memang tidak banyak memberi kesempatan kepada orang-orang yang bergantung sama tanah seperti petani, atau mungkin kalau kasusnya lebih lain, nelayan untuk naik ke permukaan. Karena struktur itu akan mengganggu keseimbangan yang selama ini sudah mapan di dalam mereka. Nah, inilah yang mungkin menjadi awal dari saya untuk melihat bagaimanakah pengabaian terhadap undang-undang tanah seperti itu. Dan ini kalau diperluas lagi konteksnya kepada aspek-aspek ekonomis, misalnya kan pada akhirnya orang yang berduit, orang-orang yang punya modal, itu kan jadi lebih punya power daripada orang-orang yang dianggap punya kepemilikan secara rasa tapi tidak punya power untuk itu. Kasus seperti di Probolinggo yang tadi saya sebutkan, misalnya kalau sebagai perbandingan, sebenarnya mereka sadar bahwa mereka itu nggak suka dengan sistem itu. Bahwa mereka juga tidak suka dengan pajak yang terlalu tinggi, kerja wajib, kemudian juga penyerahan hasil bumi, kewajiban ini itu, pemeliharaan, dan seterusnya. Tetapi mereka juga tidak bisa menafikan sebagian hidup mereka itu bergantung dengan sistem model seperti itu gitu loh. Ya, kalau diumpamakan jauh lebih kompleks ya. Tapi perasaan inilah yang kemudian membuat orang-orang jadi punya perasaan yang dilematis. Sama halnya pemerintah pun juga atau rezim apapun mau otoriter atau enggak, dia juga tahu bahwa struktur dia berkuasa itu adalah orang-orang yang berada paling bawah, di antaranya adalah petani itu sendiri sebagai penyumbang makanan. Mau rajanya dia sekuat apapun, mau dia pasukannya sebanyak apapun, yang mau ngasih makan siapa? Kan petani itu sebenarnya orang yang orang yang sebenarnya punya peran tapi dihilangkan memang karena tidak diinginkan untuk punya posisi lebih gitu loh, tidak direlakan begitu. Nah, di luar rezim saya pikir itu ya, ada semacam kekuatan lain yang menganjurkan atau memaksa kita menempatkan para orang-orang yang bergantung sama tanah itu powerless atau tidak punya tanah kalau kita menggunakan kacamata itu. Suka tidak suka itu yang kita lakukan. Apa yang terjadi memang seperti itu. Kasus-kasus yang lain yang ambil contoh kita kaitkan dengan yang lebih luas, misalnya pembalakan liar, kemudian juga perkebunan sawit di luar Jawa. Rata-rata kan menempatkan mereka yang punya kuasa atas tanah itu nggak punya power gitu loh. Di luar harus tunduk kepada budak korporat dan seterusnya. Jadi satu-satunya cara untuk membuat hal ini tidak berlaku adalah satu-satunya cara untuk mengabaikan ini menurut saya adalah mengembalikan petani kepada kodratnya bahwa mereka juga bagian dari masyarakat itu. Tapi kan secara struktur kita menolak. Ya bayangin kalau suatu hari nanti betul-betul ada petani yang punya kekuatan politis yang pada akhirnya nanti naik kepada kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan tentang tanah, apakah ya mungkin akan diizinkan. Jadi relasi politik itulah yang pada akhirnya membatasi secara alami pengabaian itu tadi, Mas Muzaki. Baik, seru sekali diskusinya hari ini. Jadi pertanyaan selanjutnya ini masih sama, Mas Bayu, yaitu tentang konflik. Jadi ada 3 orang yang bertanya tentang konflik. Ini ada Mbak Grace, oh ini teman saya satu kantor ini ya, Mbak Grace, ada Mas Agus, ya, terkait konflik juga Sultan Khron. Wah ini yang kita dengarkan dulu pas kuliah ini, Sultan Khron ya, surat kekancingan kayak gitu-gitu kan. Nah, ini seperti apa permasalahan atau misalnya penyelesaian konfliknya Sultan Khron. Terus di sini dari Romi juga ada yang bertanya tentang kasus pembubaran Swapraja Daerah Istimewa Surakarta dan tanah milik Sultan ya, dan Adipati Pakualaman di Jogja, apakah bisa dimasukkan ke dalam sejarah nasional? Mungkin Agaria mungkin ya pertanyaan. Ya itu, kemudian ada pertanyaan tentang Sultan Khron, dan saya gabung saja ya dengan pertanyaannya Mbak Grace ini juga. Ya. Ini kan semua yang
Mas Bayu jelaskan tadi, contoh-contoh tokoh yang menulis historiografi tentang agraria tadi, itu kan sebenarnya berbicara dalam relasi kuasa. Nah, ini. Jadi kalau kata Mbak Grace, relasi kuasa dan ketegangan sebenarnya juga menjadi bagian dari konflik kan, gitu. Tapi tidak semua ketegangan berujung konflik terbuka. Jadi apakah yang dimaksud mempelajari ketegangan dan kuasa tersebut? Gitu. Karena berdasarkan beberapa pertanyaan tadi juga, jadi studi agraria ini kayaknya mungkin tidak bisa dilakukan tanpa membicarakan relasi kuasa dan juga konflik gitu. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya yang dingin-dingin, nah kita kasih pertanyaan yang panas-panas dulu. Silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Grace Laksana. Saya mungkin sedikit banyak menggabung beberapa pemahaman saja ya, karena terus terang kalau untuk Sultan Khan, kasus Jakarta ini agak unik ya, relasi siapa yang punya tanah antara pemerintah Indonesia sendiri dengan Kesultanan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Mungkin nanti saya gabung saja dengan pertanyaan juga mengenai keistimewaan Surakarta dan penghapusannya, dan apakah bisa dijadikan di dalam bagian sejarah nasional atau mungkin dalam hal ini sejarah agraria ya. Saya mungkin ke Surakarta dulu, bahwa tampaknya kasus Surakarta dan hilangnya daerah istimewa itu kan hemat saya bukan karena persoalan murni pertanahan ya, hilangnya Suaperaja di wilayah Surakarta. Karena kalau kita kontekskan dengan peristiwa tahun 4550, itu seperti dilematis juga antara dua kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, manakala mereka dipaksa untuk memilih antara setia kepada republik ataukah harus kepada pemerintah kolonial. Dan kita tahu endingnya punya cerita yang berbeda. Sampai-sampai muncul guyonan, andai kata yang menang dalam perang kemerdekaan pihak Belanda, mungkin daerah istimewa sekarang itu ya Surakarta. Yogyakarta itu daerah yang biasa, menjadi kabupaten biasa. Tapi kan ya sudah terjadi dan tidak bisa kita salahkan. Jadi kalau di dalam cerita mengenai Surakarta, menurut saya sebagian dari apa yang dialami oleh masyarakat di sana dengan keberpihakan mereka terhadap Belanda pada akhirnya membuat efek politis yang mengarah kepada penghapusan daerah Surakarta. Tetapi yang kita perlu ingat bahwa kasus tanah di wilayah Kesultanan atau Vorsten Landen, Surakarta dan Yogyakarta itu juga punya keunikan karena tidak sama seperti tanam paksa. Banyak para pangeran atau para keluarga kerajaan itu kan yang kehilangan tanah-tanah lungguh mereka, yang tanah itu yang sebelumnya mereka nikmati sebagai bagian dari status istimewa sebagai bangsawan, karena semakin banyak bangsawan dan semakin menyempitnya lahan, membuat mereka kemudian harus membagi tanahnya menjadi lebih kecil dalam satuan-satuan yang jauh lebih komunal lagi sifatnya seperti itu. Dan ketika masuk di era modern seperti sekarang, nah ini kemudian menjadi dilema antara apakah setelah itu tanah ini menjadi sebagian masih milik tanah Sultan kalau dia kasus di Yogyakarta, atau sudah masuk menjadi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, kalau di dalam kasus Yogyakarta yang seperti yang pernah dijelaskan oleh dosen saya kepada saya dulu waktu di perkuliahan, di Yogyakarta itu kan sebenarnya sudah ada surat yang namanya surat kekancingan, sebuah istilah yang digunakan oleh para keluarga kerajaan untuk memberikan kekuasaan tertentu kepada orang untuk menggunakan tanah-tanah sultan itu tadi. Nah, yang orang kadang lupa, surat kekancingan itu ibaratkan layaknya HGU di dalam sebuah industri gula. Jadi, mereka itu hanya menggunakan, bukan memiliki apa ya, istilahnya itu hanya boleh mengakses tapi tidak berhak untuk memiliki, apalagi sampai mewariskan kepada generasi berikutnya. Nah, di dalam permasalahan di Yogyakarta, beberapa orang yang menggunakan surat kancingan itu justru menjadikan tanah yang mereka kuasai itu mereka perlakukan layaknya tanah yang dijadikan ahli waris ya, dijadikan sesuatu yang bisa diwariskan. Padahal faktanya tidak bisa seperti itu. Begitu si empunya surat kekancingan itu sudah meninggal atau mungkin misalnya ada masalah hukum dan harus berganti nama,
harus berganti pula akses itu. Tapi masyarakat Jogja menganggap bahwa ketika saya sudah mendapat surat kekancingan, itu sudah kayaknya anugerah yang berlaku seumur hidup dan bahkan bisa diberikan kepada anak cucunya. Pihak keraton menganggap bahwa surat kekancingan itu hanyalah cara pihak keraton memberikan akses, bukan kepemilikan. Nah, kosakata ini juga penting di dalam kajian agraria karena orang seringkali mengaburkan antara milik dan menggunakan. Hak menggunakan tidak selalu berupa hak milik, tetapi hak milik itu selalu berarti hak bisa untuk menggunakan. Nah, di Yogyakarta problematikanya antara dua istilah itu rancu. Jadi banyak kasus-kasus yang kemudian seperti pihak hotel, kemudian restoran, usaha-usaha ini menjadikan konflik karena setelahnya itu pihak keraton itu manakala ada sesuatu proyek pembangunan atau apa bisa mengambil yang milik pribadi, layaknya hak yang sudah bisa diwariskan orang atau keturunan berikutnya. Daulah bisa diperjualbelikan, padahal di Yogyakarta tidak bisa seperti itu. Misalnya saya sebagai pihak keraton memberi akses kepada Mas Ronald untuk memiliki sebidang tanah katakanlah di Malioboro. Kalau Mas Ronald tidak paham konteks ini, bisa saja nanti Mas Ronald memperjualbelikan tanah itu layaknya saya sudah diberikan sama Sultan kok atau sama keraton kok, dan saya bisa saja menjual. Nah, dilema inilah yang kemudian sampai sekarang itu belum ada titik temunya, dan sampai sekarang kajian-kajian mengenai hal ini masih berlangsung ya. Terakhir yang saya dapatkan berita, saya tidak tahu apakah sudah diterbitkan atau belum. Tetapi saya ingat beberapa dosen di UGM itu sedang mengkaji hal yang sama, konsep antara kenapa saya malah menganggap itu sebagai kepemilikan dan bukan penggunaan akses di beberapa masyarakat di Gunung Kidul yang sekarang menjadikan itu sebagai tempat pariwisata. Kita tahu Gunung Kidul sekarang sedang berkembang pesat sekali pariwisatanya, dan banyak dari penduduk yang sebenarnya menggunakan surat kekancingan itu untuk menjual kepemilikannya itu dengan menggantinya sebagai aset untuk hotel dan penginapan pariwisata, resort dan seterusnya. Dan saya belum tahu apakah penelitian itu akan diterbitkan atau sudah diterbitkan atau mungkin malah sedang dikerjakan. Tapi saya mungkin perlu sedikit juga menyambung dengan yang konflik itu tadi ya. Kalau dari kasusnya yang kepentingannya di Gunung Kidul itu kan tidak dijelaskan dari segi konflik. Memang ada dualisme perbedaan pandangan antara keraton dengan masyarakat di dalam memperlakukan surat kekancingan itu tadi. Tetapi perbedaan itu tidak dieksploitasi lebih jauh menjadi sebuah hal yang harus dibenturkan. Nah, inilah yang mungkin menjadi sebab kenapa kajian agraria itu tidak banyak dijelaskan di dalam buku-buku sejarah atau pelajaran SMA misalnya di buku-buku sekolah, karena memang di dalam cara menjelaskan agraria itu ya seolah-olah hanya pembenturan satu kelompok dengan kelompok lain di dalam perebutan akses untuk tanah itu tadi. Ini saja sudah persoalan ya, karena benturan ini jangan-jangan sebuah seperti blow up yang sebenarnya ada tapi tidak heboh, tapi karena media dan penjelasannya dibuat seperti itu, jadi perebutan tuh rayaknya sudah kayak mau bunuh-bunuhan seperti itu. Diperparah dengan kasus 65 misalnya, ini juga menjadi ranahnya lebih politis lagi. Apalagi di tahun 65 itu kan sangat sensitif ya. Bisa saja orang kehilangan nyawa hanya karena perbedaan tentang siapa yang punya tanah, dan kadang efeknya juga berimbas lebih luas. Jadi mungkin dari menggarisbawahi dari hal ini tadi, mungkin poin paling penting dari kajian agraria di luar kasus konflik yang memang sudah menjadi makanan mereka ya, sudah menjadi wajib ain lah bahasanya, wis tidak bisa dibantah bahwa konflik itu memang akan selalu ada. Tapi mungkin cara menjelaskan konfliknya itu tadi yang tidak harus berupa hitam putih. Pengalaman seperti misalnya kajian Abdul Wahid ya dan Laksmi Safitri di Gunung Kidul yang tahun 2017 kemarin sempat akan diadakan penelitian, yaitu tadi untuk melihat sejauh mana perasaan kepemilikan masyarakat Gunung Kidul terhadap surat kekancingan itu tadi. Kenapa ada pembedaan konsep yang sama antara pihak keraton dengan pihak masyarakat. Jelas, bukan pihak keraton hanyalah akses ke penguasaan, bukan kepemilikan. Jadi istilah ini pun perlu dibuat hati-hati, karena
orang bisa saja menganggap itu kepemilikan, padahal pihak yang lain itu hanya akses penguasaan. Layaknya HGU di dalam sebuah industri gula. Akses yang diberikan pabrik itu kan di dalam kolonial kan HGU aja, bahwa petani boleh menggunakan itu selama nanti hasilnya digunakan untuk pabrik. Tapi setelah Indonesia merdeka kan nggak seperti itu. Justru pabriklah yang menyewa tanah-tanah petani. Dan ini juga menjadi konflik yang memanas di tahun-tahun 65, persis seperti kayak kajian yang dilakukan oleh petani di ladang Palu Arit di ladang tebu. Itu kan juga di luar persoalan 65, sudah meruncing sejak awal siapa yang berhak untuk memiliki tanah itu tadi antara pihak pabrik dan petani sebagai penggarap. Jadi perlu berhati-hatinya itu mungkin ya aspek-aspek politisnya ya, tapi untuk cara kita mendapatkan data dan eksplorasinya mungkin bisa lebih luas. Jadi mungkin penegasan dari saya adalah tidak selalu berupa konflik yang harus terjadi pembenturan. Karena bisa saja ya itu tadi endingnya bakal berbeda kan kalau kita lebih memediasikan dua pihak yang bertikai itu misalnya seperti itu. Terima kasih Mas Bayu atas tanggapannya. Tadi itu sebenarnya juga sekalian menanggapi pertanyaan kenapa di SMA itu nggak ada ini ya, di kurikulum SMA nggak ada pelajaran sejarah agraria itu mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit sama Mas Bayu karena kebanyakan itu muatannya konflik gitu ya. Jadi peristiwa 65 saja ketika diajarkan gitu juga nanti akan menuai banyak pro dan kontra ya di ranah pendidikan ya, pendidikan sekolah menengah gitu kan. Apalagi konflik ya. Makanya tadi seperti yang dijelaskan Mas Bayu terkait bagaimana caranya agar tidak terlalu konflik semua yang dibahas. Mungkin ada beberapa hal ya, yang tadi dijelaskan Mas Bayu. Salah satunya juga bahas dulu lah lingkup terkecil dari perubahan agraria ini, seperti pembukaan lahan gitu-gitu kan. Terus kemudian melakukan kajian-kajian dengan menggunakan perspektif atau metodologi ilmu-ilmu lain sebagai pisau analisis juga bisa membantu. Baik, karena tidak bisa saya bacakan semua, ini paling terakhir Mas Bayu. Kan tadi kan sudah yang panas-panas ya. Sekarang ini pertanyaan dari kota panas juga ya, dari Sumeneb sana. Dari Madura, Mas Muhammad Ronaldi. Teman saya juga dari Guru Man Sumeneb. Jadi bagaimana sih sejarawan itu bisa bijak menangani atau mungkin bisa bijak untuk menengahi kasus-kasus agraria atau konflik agraria gitu agar tidak hitam putih terus gitu loh Bung yang dibahas kan ya dari dulu kan seperti itu kebanyakan. Gimana? Terakhir sekaligus statement penutup dari Pak Bayu untuk mengakhiri kuliah tamu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini saya pikir menjadi PR bersama ya, tidak hanya sejarawan yang fokus mengenai kajian agraria, sebagian sejarawan yang memang kajian dia banyak membahas masalah-masalah yang sensitif. Saya pikir juga perlu untuk mempertimbangkan hal ini seperti ini. Bahwa kenapa bagaimana cara kita sebenarnya untuk sebagai sejarawan untuk memediasi masalah perebutan kepemilikan dan tanahan ya. Dari awal mungkin statement saya sudah langsung perlu untuk menegaskan sekali lagi bahwa sepertinya memang tidak perlu ini ya, tidak perlu kita menjelaskan konflik selalu dalam konteks hitam putih. Ada banyak cara kita untuk menjelaskan perbedaan pandangan itu tadi ya. Dan perbedaan pandangan itu kan tidak harus selalu berakhir dengan yang namanya pertempuran, pemberontakan, perebutan, perampokan. Kosakata itu terlalu apa ya? Saya pikir sudah terlalu bisa ditebak lah endingnya gitu loh. Bahwa ada persoalan, ada perlawanan, ada yang kalah, ada yang menang gitu. Nah, padahal kan konflik sebagai sebuah bagian di dalam masyarakat itu kan tidak harus selalu dijelaskan seperti itu. Endingnya ya maksudnya ya, bukan konfliknya begitu. Jadi hemat saya untuk yang pertama, bagaimana cara kita untuk memahami persoalan agraria dan tidak harus selalu mengarah kepada konflik.
saya kembalikan lagi kepada masalah kulturalnya dulu, Mas. Kasus seperti yang misal terjadi di masyarakat Madura soal katakanlah carok ya, dan sedikit banyak juga dialami oleh masyarakat yang ada di wilayah ujung timur Jawa, ya, tapal kuda, itu kan juga kecenderungannya sama ya, menggunakan istilah kata, kalau di Jawa mungkin gelut ya, kalau di Madura menggunakan kosakata keket ya, apa namanya, bentrok lah, dan konsep harga diri atau proud itu tadi mungkin pada akhirnya juga membawa mereka kepada apa namanya, istilah untuk membela apa yang mereka punya. Nah, sayangnya mungkin kalau hemat saya, pemahaman ini kemudian diarahkan lebih jauh untuk apa ya ini memang bagian dari subjektivitas, tapi mungkin cara itu yang perlu saya harus dihindari, yaitu ketika misalnya membahas mengenai perebutan tanah dan sedikit banyak melibatkan etnis. Ini yang mungkin menurut saya kita tidak bisa justifikasi ya di dalam menilai, wow ini karena etnisnya ini nih, makanya begini. Nah, labelisasi inilah yang menurut saya perlu berhati-hati ya, di dalam memberikan pernyataan. Dan sejarawan sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk itu. Karena apa? Biasanya sejarawan itu kan akan melihat dari kerangka historis. Kasus yang dialami oleh masyarakat itu kan kasus kekinian, sedikit banyak kasus yang bisa dirujuk ke belakang. Nah, untuk menghindari ini tadi, yang menurut saya perlu dikembalikan lagi kepada kulturalnya, masyarakat seperti apa karakteristiknya. Kajian Kunto Wijoyo di dalam Madura misalnya memperlihatkan keterkaitan sangat erat konsep Pagalan dengan karakteristik masyarakat Madura, pola pemukiman mereka, pergaulan, bahasa, yang itu akan sangat berbeda sekali dengan masyarakat di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur yang lain yang rata-rata ekologinya berupa persawahan. Apalagi kalau diperbandingkan dengan ladang di luar Jawa yang cenderung menggunakan model ekosistem slash and burn. Jadi buka lahan, bakar, sudah selesai. Nah, hal ini juga perlu kita lihat bahwa seringkali di dalam menerapkan kebijakan agraria, para pemangku itu tidak melihat karakteristik masyarakat, cenderung dianggap sama aja. Layaknya masyarakat sawah yang orangnya cenderung teratur, cenderung manut, dan rata-rata tidak melakukan perlawanan terbuka. Nah, kasus di Madura itu misalnya bisa menjadi gambaran bagaimana kita kalau memindahkan lokus sawah dengan tegalan sudah akan berakhir dengan cara berbeda dan dengan justifikasi yang terlalu jauh dengan labeling yang sangat bukan diskriminatif ya saya pikir, tapi terlalu bertindak lebih jauh di dalam melabeli sesuatu ini juga akhirnya mengarahkan kepada konflik. Jadi kalau dari saya ketika menjelaskan akan langsung mengarahkan kepada konfliknya dan lebih menghargai kenapa ada pandangan itu di dalam kepercayaan mereka. Karena konsep kepemilikan dan penguasaan masyarakat Madura misalnya, tentu saja akan sangat berbeda dengan masyarakat Jawa kalau misalnya hanya berbicara tentang etnis. Dan ini kalau dikontekskan dengan masyarakat kelompok lain di luar Jawa juga akan sangat berbeda. Jadi perlu berhati-hati dalam membedakan antara konsep penguasaan dan konsep kepemilikan di dalam setiap kali menjelaskan perubahan agraria itu tadi. Dan saya setuju dengan pendapat tadi soal relasi kekuasaan. Nah, karena relasi kekuasaan itu adalah sesuatu yang bergantung kepada tanah, jadi jadikan tanah itu sebagai layaknya milik setiap pihak yang berkonflik ya. Kita tidak bisa memihak satu lain karena ada alasan. Jadi kita tidak bisa bertindak layaknya aktivis ya kalau di dalam sejarah itu. Karena memang itu bukan tugas kita. Jika kita aktivis kemanusiaan pembela HAM, ya wajar kalau kita membela masyarakat yang tertindas itu tadi. Tapi kalau kita di sejarawan terlalu jauh kalau kita sampai membela kepentingan antara kita apa ya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah misalnya atau terlalu jauh di dalam membela hak-hak masyarakat. Karena di dalam beberapa kasus eksploitasi yang tadi saya bilang itu juga dilakukan kok oleh beberapa masyarakat lokal sesama lokal bahkan. Jadi eksploitasi sebagai sebuah istilah privatisasi itu juga bukan semata-mata murni karena adanya industrialisasi. Oh, bukan karena ada pembangunan tiba-tiba ada eksploitasi. Enggak. Beberapa di antara mereka sesama masyarakat lokal yang menguasai tanah pun juga iya. Kasus di Probolinggo misalnya kalau saya ambil contoh kembali, ada kok beberapa haji kaya-kaya itu yang kemudian merampas tanah-tanah sesama orang Madura, sesama saudaranya dengan kerangka jual beli dan sewa yang menurut saya tidak adil ya. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang, bahkan lebih jauh lagi dalam konsep hutang piutang misalnya. Jadi
perlu berhati-hati dan mengembalikan lagi kepada konteks kultural masyarakatnya, Mas. Jadi dengan itu sekalipun nanti akan berujung kepada konflik, sedikit banyak kita akan menghindarkan dari pembenturan. Dan kita sebagai sejarawan tidak pada akhirnya kayak bukan bertindak layaknya kompor ya, yang malah memperusuh suasana dengan malah memperkeruh keadaan dengan menyebarkan informasi bahwa terjadi eksploitasi, ada penjajahan di sini. Bukan seperti itu ya, tetapi kita lihat sejauh mana masyarakat lokal itu menciptakan kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah tersebut. Begitu pula pemerintah. Karena kan seolah-olah kita lihat dalam kacamata pemerintah itu kan cuma kepentingan ekonomi, kapitalis, pembangunan, pemerasan. Tapi ada nggak cara pandang pemerintah, kenapa pemerintah itu merasa bahwa seluruh tanah itu adalah milik pemerintah. Santai, Bos. Milik pemerintah seperti itu. Tadi batuk ya karena kopi. Minum dulu. Itu kebanyakan kopi itu. Ya, jadi saya pikir seperti itu ya, Mas. Perlu sejak awal dari kita sebagai sejarawan itu di dalam menjelaskan sejarah itu perlu. Nah, ini mungkin mata kuliah seperti teori metodologi, Metopen yang mengarahkan tidak selalu pada konflik atau menjelaskan konflik dari sisi lain, saya pikir perlu untuk diajarkan kepada mahasiswa kita gitu, bahwa ya konflik itu ada menjadi bagian, tapi cara kita menjelaskan konflik itu juga perlu harus komprehensif dan hati-hati. Termasuk kalau dari pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa teman-teman pendidikan sejarah misalnya, itu kan juga pertanyaan itu sama, bahwa terlalu definitif sekali cara kita mengajarkan tanam paksa, siapa yang salah Pak, siapa yang benar. Sama juga masuk 65 rata-rata juga sama, siapa yang salah Pak, siapa yang benar. Padahal realita di penjelasan itu kan nggak cuma hitam putih seperti itu. Tanam paksa misalnya kalau kita kontekskan dengan beberapa kasus tidak dialami oleh masyarakat Surakarta dan Yogyakarta. Apalagi masyarakat di luar Jawa dan Sumatera tidak pernah mereka mengalami tanam paksa. Tapi kan seolah-olah jadi semua wilayah mengalami tanam paksa itu tadi. Ya, garis besarnya adalah kembalikan lagi kepada kulturalnya, kemudian jangan terlalu jauh melabeli atau membuat justifikasi dan simplifikasi. Dan hadirkanlah konflik dengan cara pandang lain yang tidak selalu berupa benturan di dalam dua buah kepentingan. Saya pikir itu, Mas. Baik, terima kasih. Diskusi menarik sekali dari Mas Bayu, dan juga saya ucapkan terima kasih juga dari teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman dosen, kemudian teman-teman guru juga, Bapak Ibu guru dari MGMP Sejarah yang sudah aktif sekali dalam pelaksanaan diskusi pada pagi hari ini, dan kemudian penyampaian materi yang sangat aktif, dan juga beberapa diskusi di terakhir tadi yang juga sempat agak panas ya, sampai batuk-batuk ya, Mas Bayu. Jadi ini memang kajian yang sangat menarik sekali. Kesimpulan akhirnya tadi bisa Bapak Ibu simpulkan sendiri, tapi yang jelas saran saya, jangan ketika menulis historiografi atau tulisan sejarah itu jangan melihat yang benar dan yang salah saja, yang menang dan yang kalah saja, atau seperti dikatakan Mas Bayu yang hitam dan yang putih saja. Karena kalau Anda melihat hanya dua sisi itu, kalian kalau nggak jadi aktivis, sejarawan aktivis, ya sejarawan chauvinis gitu. Jadi sejarawan yang terlalu pro dengan negara dan sejarawan yang sangat kontra dengan negara, atau sejarawan yang aktivis gitulah. Tapi bagaimana kita menjadi sejarawan yang bisa menghadirkan ya paling tidak perspektif yang baru dan tidak terlalu memihak, walaupun kita yakin kalau sejarah itu memang sangat subjektif dan memihak, tapi bagaimana menjauhi subjektivitas itu kita masih belajar sebenarnya. Terima kasih Mas Bayu atas waktunya dan juga diskusinya dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih juga kepada partisipan, kemudian kepada Bapak Ibu pimpinan di LB2, kemudian kepada Bapak Ibu panitia juga terima kasih. Terus selanjutnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya kembalikan ke MC Mbak Dika.
Matur nuwun Pak Ronald, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Saya manggilnya Mas Bayu aja ya. Dari tadi tak ikut-ikut Mas Ronald, ini Mas Bayu manggilnya. Terima kasih Mas Nugroho Bayu Wijanarko, sebuah paparan materi yang sangat luar biasa. Mohon maaf nih Mas, saya nih disipin ilmunya akuntansi, saya temennya Ronald di PSP, tapi luar biasa sekali. Hari ini benar-benar membuka wawasan saya terkait dengan kajian-kajian agraria, terkait dengan apa yang terjadi pada sejarah kita. Terima kasih sekali Mas, bahkan orang awam seperti saya sangat-sangat bisa mengikuti dengan baik diskusi hari ini. Terima kasih untuk pemateri yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk moderator yang tidak kalah luar biasa, bisa membawa suasana diskusi kita menjadi panas menuju hangat tadi di terakhir-terakhir. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara penutupan, sekali lagi sebagai MC saya sampaikan bahwa untuk daftar hadir acara yang mana nanti kaitannya dengan pemberian sertifikat sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Mohon Bapak Ibu jangan ada yang terlupa mengisi presensi ya Bapak Ibu, karena nanti kaitannya dengan pemberian sertifikat. Untuk nama diusahakan dicek 2 kali agar nanti pada saat sertifikat sudah dibagikan dan diberikan tidak ada kesalahan untuk pembuatan sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, menginjak sesi terakhir pada sesi ini, sebelum saya tutup kita ke akhir acara, izinkanlah saya membacakan sepotong pesan dari Gunawan Muhammad. Keprihatinan seperti halnya kebanggaan, juga kecemasan, seperti halnya optimisme. Semua itu adalah pertanda rasa ikut memiliki atau rasa terpanggil. Barangkali karena tanah air memang bukan cuma sepotong geografi dan selintas sejarah. Barangkali karena tanah air adalah juga sebuah panggilan. Akhir kata, saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dika. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join. Mas Bayu, terima kasih. Ya, Bung. Sami-sami. Terima kasih Pak Bayu. Sami-sami Pak Joko. Mudah-mudahan bisa lanjut nanti kerjasama. Amin, insya Allah. Kapan-kapan mungkin nanti Mas Ronald yang saya undang, Pak. Waduh. Oke. Jangan, Bung. Takut semua nanti. Ini kayak Ki Joko Bodo tampilannya waktu depan. Tampilannya kayak futuris. Aduh. Ini dapat salam dari guru-guru MGMP nih loh. Nah ini Mas Aldi dari Sumeneb, Pak. Hadir ini loh. Teman-teman MGMP lain juga ada ini yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Baik, selamat untuk terima kasih sekali semuanya. Izin mundur.